Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Inspirasi Saham. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana kinerja, valuasi, dan prospek saham Gotoh. Apakah saham ini menarik atau layak dikoleksi? Selengkapnya kita akan bahas dalam video ini. Dan buat kalian yang butuh inspirasi saham-saham yang menarik, jangan lupa ikuti terus akun Inspirasi Saham ini. Di video ini kita akan membahas tentang saham Gojek Tokopedia atau sering dikenal dengan Gotoh. Dan apabila jika kita lihat di harga sahamnya per video ini dibuat, itu di harga 65 perak per sahamnya. Dan jika kita lihat dari grafiknya, memang saham Gotoh ini trennya menurun. Di sini juga terlihat dari Juli 2023 hingga Mei 2024 itu trennya sedang menurun dari saham Gotoh ini. Dan Gotoh ini merupakan salah satu perusahaan startup yang besar di Indonesia. Beberapa contoh lini bisnis mereka, yaitu ada e-commerce, sering dikenal dengan Tokopedia, dan ojek online yaitu Gojek, dompet digital yaitu GoPay, dan bisnis yang lainnya. Dan jika kita buka di laporan keuangan, di sini dapat kita lihat. Yang pertama itu adalah liabilitasnya, liabilitas jangka pendek dari perusahaan Gotoh tersebut. Dari tahun 2022 ke 2023, itu utang jangka pendek dari Gotoh itu cenderung meningkat. Yang awalnya 12,1 triliun, itu meningkat menjadi 12,8 triliun. Meskipun tidak terlalu signifikan meningkatnya, tapi cukup berpengaruh bagi kinerja keuangan Gotoh. Sedangkan dari liabilitas jangka panjang, di sini dapat kita lihat liabilitas jangka panjang dari Gotoh juga meningkat, yang awalnya 16,4 triliun itu meningkat menjadi 18,3 triliun. Selanjutnya kita akan lihat di ekuitas dari perusahaan Gotoh. Perusahaan yang baik itu adalah jumlah ekuitasnya harus lebih tinggi daripada jumlah liabilitasnya, terutama liabilitas jangka pendek. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah ekuitas dari Gotoh itu masih lebih tinggi dari liabilitasnya. Itu berarti mereka dapat membayar utang-utang jangka pendek mereka dengan lancar. Selanjutnya kita akan lihat dari rugi usaha mereka. Dari sini juga dapat dilihat bahwa mereka sudah mengalami perbaikan dan mereka dapat mengurangi kerugian mereka dengan sangat signifikan. Yang awalnya mereka rugi sampai 30 triliun. Di tahun 2023 mereka rugi hanya 10 triliun. Mereka dapat mengurangi kerugian sebesar 20 triliun. Dan itu sangat baik bagi perusahaan Gotoh. Selanjutnya, kita akan lihat dari segi rasio. Di sini kita lihat pertama adalah dari earning per share-nya atau EPS. Di tahun 2021 hingga 2024, mereka mengalami perbaikan dari segi EPS. Pada tahun 2021, mereka mengalami minus sampai 159 di EPS-nya. Di tahun 2022, mereka mengalami perbaikan sedikit menjadi minus 33. Dan di tahun 2023, mereka mengalami penurunan lagi dari segi EPS. Namun, di tahun 2024, mereka mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Yang di tahun 2023 itu minus 75. Di tahun 2024 itu, mereka mengalami perbaikan hingga minus 3. Dan ini juga merupakan sangat baik bagi perusahaan Gotoh. Selanjutnya kita akan lihat dari segi profitabilitasnya. Di sini jika kita lihat dari net profit margin-nya, net profit margin perusahaan Gotoh di tahun 2024 ini, net profit margin perusahaan Gotoh di tahun 2024 ini minus sebesar 21,13%. Sedangkan dari segi ROE, mereka minus 9,20%. Dan dari segi ROA, mereka minus 7,24%. Ini merupakan sebuah statistik yang sangat buruk bagi sebuah perusahaan, di mana mereka mengalami kerugian sebesar 21% di laba bersih mereka. Sedangkan di ROE, mereka minus 9,20%. Jadi kemampuan mereka dalam mencetak laba atau menghasilkan keuntungan itu masih minus. Selanjutnya kita akan lihat dari segi valuasi. Di sini PER dari Gotoh itu minus 22,65 kali. Di sini juga sangat tidak bagus di PER. Selanjutnya dari PBP itu
2,8 kali. Sebenarnya jika dilihat selanjutnya itu adalah liquidity-nya, likuiditas perusahaan tersebut. Yang pertama ada DER atau Debt Equity Ratio, itu sebesar 33,53%. Di sini dari segi DER itu cukup baik karena DER yang baik dari sebuah perusahaan itu adalah di bawah 200% atau mungkin di bawah 100%. Kan dari current rasionya itu sebesar 315,59%. Di sini juga cukup baik dari current rasionya, meskipun tergolong masih terlalu. Current rasio yang baik bagi sebuah perusahaan itu adalah 100% hingga 300%, yaitu di atas 100% tapi masih di bawah 300%. Itu adalah current rasio yang baik. Kesimpulannya adalah, jika dilihat berdasarkan valuasi Gotoh, yaitu dari PBP, PER, dan PER-nya tadi, itu sebenarnya saham Gotoh mengalami perbaikan dari segi pendapatan dan yang lainnya. Dari segi kerugian, mereka juga dapat mengurangi kerugian. Namun yang perlu kita ketahui adalah, perusahaan Gotoh tidak akan bisa secara signifikan menaikkan harganya dan mendapatkan keuntungan yang besar. Perusahaan Gotoh ini merupakan perusahaan yang sangat bagus. Mereka juga memperbaiki kinerja keuangan mereka. Mereka juga memperbaiki dari segi laba bersih mereka. Dan dari segi valuasi pun mereka juga memperbaiki sedikit demi sedikit. Namun jika dilihat dari sisi kinerjanya, perusahaan Gotoh itu sudah cukup baik dalam memperbaiki kinerja perusahaannya. Jika ingin investasi di saham Gotoh, sangat tidak disarankan atau belum disarankan jika melakukan investasi saat ini. Mungkin nanti dapat dilakukan investasinya saat valuasinya juga mulai positif. Karena jika ingin investasi di saham Gotoh, diperlukan investor yang sabar. Mungkin menunggu waktu 3 atau mungkin 5 tahun baru perusahaan akan menghasilkan laba yang besar dan meningkatkan harga sahamnya menjadi lebih tinggi. Baiklah, itulah kesimpulan dari sedikit analisis kita tentang perusahaan Gotoh. Semoga analisis ini bisa menjadi gambaran tentang perusahaan bagi kalian para investor-investor yang ingin mencari sebuah saham. Baiklah, terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.